hari ini hujan deras di luar sana. Mudah-mudahan hati tetap hangat sehangat acara Rumpi No Secret. Bersama saya Kak Rose, ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Cut Meriska. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nanti kita mau tanya-tanya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk mengupdate apa sih yang lagi ramai terjadi di luar sana yang menarik perhatian netizen, kekepoan, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini semangat sekali ya, di sini banyak sekali penontonnya, ada 10.000 orang. Kalau kemarin juga ada sidang-sidang perceraian ya, ada beberapa putusan juga. Kalau dari kalangan selebriti ada putusannya Tasya Farasya secara online, dan juga ada Andre Taulani ya. Kalau hari ini agendanya adalah sidang kedua gugatan perceraiannya Angbin terhadap Adly Fairuz gitu. Dan kalau di yang pertama, sidang yang pertama nggak ada yang datang nih dua-duanya, cuman yang kali ini Angbin hadir. Walaupun dengan ya penampilannya semua tertutup gitu, bahkan dia pakai masker, tapi Adly Fairuznya sampai ini kayaknya belum ada update lagi ya, apakah dia hadir atau tidak. Padahal agendanya itu adalah mediasi. Jadi kalau mediasi nggak datang, itu apakah karena sudah sepakat atau supaya besok lagi gitu, besok lagi mungkin berharap mediasi secara secara kekeluargaan berdua aja kali ya gitu. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa ketika Angbin ini sempat diwawancara oleh awak media. Kita lihat yang berikut. Penting, mereka berarti kayaknya udah kompak mau co-parenting gitu ya, tetap menjalaninya dengan damai. Kalau kita lihat postingan Instagramnya sebelum datang ke pengadilan agama sih, Angbin ada foto selfie gitu dengan dia menggunakan kerudung, terus captionnya adalah cocok atau enggak gitu ya. Oke, baik. Udah itu aja ya. Tapi yang menarik juga kalau kita lihat postingan di sosial media nih, kalau berita dari sosial media adalah seperti apa reaksinya Tasya Farasya usai putusan perceraiannya dikabulkan oleh pengadilan agama. Dia memposting beberapa bukan ulang tahun ini ya, kue aja gitu. Bunyi kuenya adalah nih, Certified Independent Woman, yang artinya adalah perempuan tersertifikasi perempuan independen gitu. Yang berikutnya adalah From Mrs. to Miss, yang artinya dari nyonya ke nona. Satu lagi adalah Officially Unmarried, ya secara resmi sudah tidak lagi menikah gitu. Kayaknya ini baru kali ini ya ada public figure yang postingnya gitu, celebrating. Oke, baiklah. Kita lihat ada komentarnya. Kalau netizen ini komentar apa dirayakan, zandamu dirayakan katanya. Love memang, you have always been a certified independent strong beautiful woman, you were and are the strength for everyone around, you inspire me katanya. Hahaha, lagunya mantap. Welcome back Miss Tasya gitu. Lagunya adalah lagu Black Widow. Kamu komen apa? Suaminya nggak posting apa-apa? Salah, mantannya nggak posting apa-apa? Nggak ada. Oke, baiklah. Langsung aja kalau gitu kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Cut Meriska. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rizka, langsung kita dudukan di sini ya untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan kalau di sini? Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Tapi nih ya, kalau pakai AI apinya bisa buuk gitu keluarnya. Sampai ke depan ya. Fitnah atau fakta jika di tengah maraknya berita artis-artis mengajukan gugatan perceraian, itu kamu dan Roger juga ya jadi mawas diri, deg-degan juga kadang-kadang, dan kamu makin lebih posesif sama Roger dan melarang dia, udahlah gak usah syuting-syuting. Fitnah atau fakta? Fitnah. Syuting dong biar dapat duit banyak. Itu penting ya. Yang penting ini kan. Tapi kamu sendiri ya, maksudnya ya mungkin resiko kali di profesi itu. Tapi sejujurnya takut tadi ngeliat berita gitu juga kayak nggak nyangka gitu kan. Iya. Bisa sih gitu ya. Takut tapi ya ngejalanin aja yang bener gitu. Dari Rogernya bener, dari akunya bener, dan kuncinya ya harus saling terbuka dan sama-sama kali ya. Kayaknya aku sama Roger selalu sama-sama aja. Sama-sama dan berkegiatan sama-sama. Iya, tapi ya nggak juga sih, jujur ya kayaknya ya. Jujur itu yang penting ya, satu jujur. Terus kalian biasanya ada ritual apa gitu nggak sih? Misalnya nih tiap tahun apakah ada, yuk kita ngomongin yuk nih supaya lebih baik lagi apa gitu-gitu, ada nggak sih kayak gitu? Atau itu kayaknya
tiap hari ya. Oh, tiap Kalau hari. sebelum tidur tuh pasti kita ngobrol, kayaknya kita kurang ini, kita harusnya begini, gini. Itu pasti ada kayak malam mau tidur tuh ada pembicaraan ke sana lah gitu. Tapi bukan tiap tahun kali ya gitu. Ya anytime aja. Ada ini juga kan kalian juga rajin ikut kajian. Kadang-kadang kan ada kajian tuh yang membahas mengenai ya Suami keharmonisan istri, rumah tangga, suami ya. istri. Itu termasuk pasangan yang rajin juga nggak datang ke kajian berdua gitu ya? Dulu iya. Dulu iya. Sekarang anak makin besar Iya, iya, betul. gitu kan. Makin waktunya lumayan ya, waktu dan energi. Iya. Jadi Maaf ya belum lagi. kakak-kakak yang suka ngajakin. Yang berikutnya Vita atau fakta Cika. Iya. Kamu akan menindak tegas akun-akun di Facebook yang memposting berita nggak benar tentang Roger. Ada yang bilang katanya ada Oh, iya, beritanya kemarin. Roger sudah meninggal dunia. Fitnah atau fakta? Menindak tegas enggak sih? Ini serem banget ya. Ini udah Iya. gitu breaking news. Itu kayak- Jenazah, ya Allah. Iya. Serius aku kok baru lihat loh ini. Kamu baru lihat? Justru aku waktu lagi live gitu, terus tiba-tiba ada yang komen aja gitu, terus oh ya, tapi nggak tahu sampai sebegininya. Sampai segini bunyi artikel, fotonya, seriusnya Nggak apa-apa, begitu. ini kan didoakan panjang umur, Amin. sehat selalu gitu. Masa sih enggak lah, istrinya mana nggak ada di situ. Ini orang kalau ngarang berita tuh niat banget ya. Iya nggak sih? Iya. Enggak lah, enggak sih ya. Kalau aku sama Roger nggak mau ambil pusing yang kayak gini-gini. Kamu baru lihat ini, tapi nggak pernah lihat berita yang lain yang modelnya kayak gini? Enggak pernah. Aku cuek sih orangnya sama Roger. Sama, jadi ya udah. Cuek aja lah gitu ya. Oke, lanjut Vita atau fakta Cika. Iya. Dari semua karakter yang pernah kamu perankan di sinetron, yang paling berkesan dan menguras energi adalah ketika kamu menjadi Karin Hello Kitty. Sangat. Fakta. Lelah sekali, Bun. Kenapa lelah sih? Gitu-gitu tuh lelah gitu ya? Iya, waktu itu aku juga dapat sutradara yang perfect banget ya, yang bikin aku menjadi Hello Kitty seperti itu ya. Jadi ya diikutin kemana aku pergi, tapi ya demi kebaikan, bagus. Maksudnya gitu. diikutin kamu pergi? Diikutin, maksudnya waktu lagi di set gitu kan, seharusnya kan ada 3 tim gitu kan, kemana gitu, dia ikutin aku terus biar menjaga karakter aku. Kamu jadi di lokasi syuting pas lagi nggak on cam pun harus in the character. Enggak juga sih untungnya ya. Tapi ya seru sih. Seru tapi kayak pusing gitu, tapi ya gitu. Sempet biasanya ya kalau udah lama gitu episodenya panjang gitu kan, kalau buat pemain tuh kadang-kadang suka ada lah gitu Ke bawah, ke bawah gitu. Kamu tipe kayak gitu juga nggak? Enggak sih ya. Mau ke bawah jadi selingkuh gitu. Mungkin ke bawah juteknya atau apanya gitu. Enggak, emang muka aku udah jutek aja, jadi jangan aslinya juga jutek ya. Ntar jadi kayak totalitas banget gitu. Ini ada netizen yang merating ya 10 peran pelakor. Nih ya, satu ini peran siapa? Aduh, aku gak kebaca lagi. Maya. Dua, kamu adalah nomor 6. Kamu nomor 6. Oh ya ampun, sampai aku nggak sadar lagi loh muka aku yang mana. Sumpah. Mukanya antagonis banget emang pada saat itu lagi di peran ya. Oh ada ini nomor apa sampai Tapi makin kesini antagonisnya makin keren-keren banget loh. iya. Iya, Kamu pemerannya. kalau kamu sendiri ya, kalau kamu yang merating nih, karena ada banyak netizen yang bilang katanya, kayaknya si Hello Kitty itu nomor 1 deh gitu. Enggak lah, banyak kok yang Ada bagus. Devina Karamoya nomor 4. Kalau kamu, kalau menurut kamu suka nontonin gitu nggak sih, ngikutin sinetron mana yang lagi hits gitu-gitu? Ngikutin nggak, tapi ya suka keluar aja di sosmed gitu. Menurut kamu ya sejauh ini nih sebagai sesama pemeran gitu ya, yang nomor 1 tuh yang mana nih yang menurut kamu gila keren, karakternya atau ceritanya tuh pas kena banget? Yang suka muncul itu yang nomor 4 ya. Oh iya. Sering banget ya. Apalagi itu based on true story ya kan? Oh iya, serius. Oh. Iya, itu. Oke. Lanjut, cerita atau fakta? Ada komentar netizennya dulu mau dibaca. Coba komentar netizen baca dulu ya. Hello Kitty dulu mak gue sampai nangis-nangis lihat ya katanya gitu. Sumpah Karin si Hello Kitty paling bikin naik pitam. Paling sebel catatan hati seorang istri si Hello Kitty. Gue sakit hati banget katanya. Iya, banyak yang benci. Dulu waktu di masa itu gitu ya, kalau kamu lagi jalan di Iya, banyak yang cubit, banyak yang pukul juga banyak.
Iya, ya gimana? Mau nggak mau gitu. Ada yang katanya ngelemparin ke TV-nya sampai pecah gitu, ada. Astaga, rugi banget ya, tapi Jangan minta ganti rugi ya, kan bukan aku. kamu salah. Tapi kalau sekarang nih bisa, tapi sekarang kamu udah nggak main sinetron gitu-gitu ya? Iya, lebih difilter sama suami aja sih. Kalau ada tawaran lagi gitu kan, sebuah challenge ya. Kamu Iya. kan terkenal dengan itu. Terus ada tawaran lagi, Oh, antagonis gitu. Antagonis jadi kayak gitu lagi nih, pelakor lagi gitu. Kalau aku sih tipenya peran apa aja. Sebenarnya semakin menantang tuh semakin enak nguliknya sih. Kalau aku ya, Jadi- semakin menonjol sebenarnya. Oh, jadi mungkin aja kamu terima nih. Iya, tapi izin dulu sama Roger ya. Kalau Roger nggak izin ya mau gimana? Lanjut, Vita atau fakta? Waktu anniversary ke-6 pernikahan kamu sama Roger Agustus lalu, sebenarnya kalian itu berencana pergi berdua aja ke Jepang. Tapi ya nggak tega, akhirnya nggak jadi. Karena nggak tega ninggalin anak-anak. Fitnah atau fakta? Fitnah sih. Kalau pergi jauh itu pasti bawa anak-anak. Tapi hasrat pengen berdua itu fakta. Tapi mungkin nggak jauh-jauh di Jakarta. Tapi suami nggak mau. Suami yang nggak mau. Jadi sebentar aja, cuman kemana berdua gitu Iya, dia maunya susah. satu rombongan. Iya, nginep satu malam aja misalkan staycation, udah susah. Ya udah nggak usah satu malam lah. Pulang lagi gitu. Ya nggak seru ya. Kalau pergi makan gitu ya sering Oh, berdua. sering, berdua. Tapi kalau misalkan kayak Liburan spend apa? time gitu kayak ya Seneng-seneng liburan berduaan aja itu bapaknya nggak tega. Kalau liburan aku juga nggak mau. Oh, iya. Tapi kalau misalkan kayak di Jakarta staycation, misalkan deket gitu ya, ada mamaku juga yang ngeliatin Iya. anak-anak gitu kan. Tetap Roger mah susah. Oh iya, udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting, yang penting happy. Mungkin trauma juga kan. Iya Oh kan, iya waktu benar. anakku tuh. Oh, ditinggal sama ini pengasuhnya malah Iya, terjadi hal-hal yang. itu nggak nginep aja begitu. Ya betul. Fita atau fakta, Cika? Iya. Kamu tuh kemarin nonton konser Blackpink, itu sebenarnya kamu mah FOMO doang, nggak terlalu gimana-gimana amat sebetulnya mah Blackpink. Fitnah atau fakta? Jadi sebenarnya aku baru suka tuh baru-baru tahun lalu. Itu Oh. juga sebenarnya suamiku yang lebih ngerti Blackpink. Oh no. Jadi pas aku Roger. beli tiketnya kata Roger, kok aku nggak dibeliin? Kata dia gitu. Itu cewek semua sayang. Enggak, banyak juga kok yang cowok. Aku kan yang kenalin Blackpink ke kamu gitu. Oh, emang iya? Iya. Suamiku lebih update sih ketimbang aku. Gak nyangka ya Roger. Oke, kita mau tes seputar ada videonya kita lihat yang berikut nih. Ada. Oke, ini ada tes pengetahuan ya. Mohon maaf kalau salah karena saya sendiri juga agak kurang tahu nih kalau artis Blackpink luar negeri nih. Siapa member Blackpink yang disebut netizen kayaknya dia minjem bajunya Inul Daratista saat konser di Indonesia? Ada kan ya komen gitu ya? Jangan marahin aku ya. Ini kan emang fenomena nih. Ada yang bilang, bajunya kayak minjem punya Inul Daratista ya gitu. Yang bajunya suka agak unik Gitu. tuh Lisa. Jawabannya adalah betul. Ya. Serius. Oh iya, baju ini Di kan. komen sama Inul, iya sebenarnya kemarin Lisa mampir dulu ke Pondok Indah sebelum ke GBK minjem baju aku. Yang suka aneh memang bajunya dia sih. Lebih Bagus. ini ya, edgy gitu Iya. ya. Yang berikut, siapa member Blackpink yang pipinya disebut kinech seperti ini apa sih, madu? Maksudnya gimana sih? Madu apa sih madu? Oh kayak pangsit Korea. Ini biar nih anaknya Blackpink banget ya. Siapa yo? Pipinya kayak pangsit. Yang lain kan agak begini banget ya. Jennie doang sih yang agak lumayan. Apalagi kalau kemarin tuh dia kepang kan, kepang 2. Jadi lebih terlihat. Jawabannya kayak- adalah Jennie. Jennie. Keren banget ya. Jennie, Betul Jennie. dua. Ketiga. Oh ini pengecekan aku beneran fans siapa bukan gitu ya? Oh oke. Siapa member Blackpink yang mendapat sertifikat sebagai wanita tercantik di dunia selama 3 tahun berturut-turut? Hah? Menurutku, aku kan tadi udah bilang ya, aku suka banget sama Rose. Bener gak sih? Oh, kamu sukanya Rose? Iya. Jawaban yang benar adalah Jisoo. Jisoo ya, salah ya. Wah, ada sertifikatnya, beneran gitu. loh. Oh iya, 3 tahun berturut-turut. Wow. Oh. Waduh, oke. Dia lebih dewasa sih. Nah ini Rose nih tentang Rose Iya. ya. Udah Siapa? paling terakhir ya. Nama anjing peliharaan Rose Blackpink. Susah banget. Iya, Kalau buat nggak aku ini tahu susah ya. banget. Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. Namanya Heng. Heng. Namanya bagus banget ya. Heng. Oh. Aku nggak tahu lagi.
Nanti kita ngobrol lagi. Ya, tapi kita mau ngobrol sama bintang tamu kita selanjutnya. Ini baru 6 hari lalu melahirkan. Ya, anak keempat. Ya, sebenarnya dia waktu hamil anak ketiga itu agak was-was karena ketika sudah melahirkan anak kedua itu dokter bilang dia ada masalah di jantungnya sehingga disarankan untuk tidak hamil lagi. Tapi ternyata, ternyata udah hamil 3 bulan gitu. Ya, anak keempat ini juga dia tidak menyangka karena dia sudah KB, tapi ternyata bogor. Kita lihat dulu profilnya Marsha Natika berikut ini. Tika nih anaknya udah 4 ya. Coba kita sorot dulu, berdiri suruh. Ini baru melahirkan 6 hari yang lain ya. 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu, Kak. Terus mukanya gini, ibu-ibu yang kok bisa sih deh? Bisa sih. Antagonisnya keluar langsung. Kamu naik berapa kilo sih hamilnya? Emang naiknya cuma sedikit sih, Kak. Cuma 15 kilo aja. Terus jadi begitu melahirkan berkurang berapa tuh? 7? Iya, 7. 7. Ini kayak cuma perutnya aja sih yang kayaknya gede. Itu 1, 2, 3, 4 semua kayak gitu? Iya, 1, 2, 3, 4 Sekeluarga semuanya. tuh genetiknya begitu? Iya, alhamdulillah ya, Kak. Jadi cepet pemulihannya. Mama juga gitu? Iya, mama juga. Ini coba kita lihat dulu ya seperti apa sih video suasana persalinan Marsha berikut ini. Kita lihat dulu postingan suaminya ya. Nih, aduh Masya Allah akhirnya hari ini datang juga. Walaupun ini lahiran anak keempat, tetap aja rasa deg-degan itu masih tetap ada. Jadi ingat 9 bulan yang lalu Momo padahal udah pasang KB loh gitu ya. Kagia benar-benar qadarullah banget dengan kehamilan anak keempat ini yang baru sadar Momo hamil di bulan kedua. Kayaknya lebih bapaknya lebih kayak. Iya, lebih hamil bapaknya ya, Kak. Gimana kalau yang dulu yang ketiga kan kamu sadarnya pas masih ASI? Iya, betul. Tiba-tiba perutnya kram. Iya. Ternyata udah 3 bulan. Iya. Kalau yang ini ketahuannya? Kalau yang ini pas banget aku di bulan Februari tuh aku umroh sama suami aku. Nah terus pas abis umroh tiba-tiba tuh kan pas banget bertepatan puasa kan Kak, puasa terus lebaran. Nah akhirnya pas puasa itu aku tuh kayak perutnya udah mulai nggak enak menjelang mau lebaran. Hari pertama aja aku tuh kayak muter kayak setengah hari doang. Akhirnya malam-malam aku nggak kuat, aku ke UGD. Terus aku ternyata dibilangnya GERD sama dokter UGD. Akhirnya nggak keliling lah. Di hari kedua, hari ketiga, terus kayak memutuskan suami aku kayaknya kita harus ke Profesor GERD deh, yang benar-benar gastro yang beneran gitu. Dan itu sampai jauh banget Kak, itu di Jakarta Barat aku sampai datengin karena emang pengen tahu ini beneran GERD atau enggak gitu. Akhirnya pas ngecek, terus dokternya aku sambil cerita, iya dok, aku sakit nih GERD-nya, sakit banget ceritain. Tapi dia mencerna cerita aku kan Kak, terus kayak ibu selamat, ibu hamil. Dia cuma gitu doang dengar cerita kamu deh. Iya, terus karena USG kan Kak, USG. Nah terus abis itu aku cuma jadi aku sampai melotot sama dokternya, dok gak mungkin saya abis pasang spiral soalnya gitu. Terus akhirnya kayak, dan aku juga kan pas flashback lagi Kak, pas anak kedua itu aku tuh kena PPCM. PPCM tuh apa? Coba jelasin ke ini pemirsa. istilah sih, istilah kedokteran gagal jantung saat hamil. Ih serem banget. Iya. Yang dirasain apa tuh gagal jantung saat hamil? Sesek Kak. Sesek. Iya, nggak bisa nafas. Gitu. Iya, susah nafas sampai kayak tidur tuh duduk aku. Selama berapa bulan tuh kamu gitu? Itu cuman kayak beberapa hari doang. Untungnya aku aku tuh sigap dan kebetulan waktu itu masih tinggal di rumah mama. Terus aku langsung bilang sama mama aku kayak, mah ini aku nggak bisa nafas, tapi aku masih tenang ngomongnya. Sedangkan panik ya? suami aku kayak, ayo udah kita harus ke rumah sakit. Nah itu udah pasang-pasang udah alat-alat itu. Iya. Nggak, terus itu di berapa bulan tuh kamu merasa itu? Itu udah di 6 bulan Kyoda udah di luar sih Kak, gitu. Jadi pas banget udah selesai ASI. Pas udah melahirkan. Iya, udah melahirkan. Gitu. Jadi kita juga sebenarnya sekarang aku juga makanya takut anak ketiga dan keempat karena di situ dokter menjelaskan memang nggak boleh punya anak lagi sebenarnya Kak. Karena takut ada apa-apa. Iya. Jadi ini kata dokter ini memang kondisi yang munculnya tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Iya. Jadi karena efek hormon dan habis melahirkan gitu-gitu. Iya, anak ketiga kan juga ceritanya ini ya. Iya. Kamu juga nggak tahu kalau ceritanya banyak ya Kak. Jadi banyak yang tiba-tiba hamil aja gitu. Dan terus aku pun juga kayak ngerasa ini karena aku doa sih Kak di bulan
di pas aku umroh, aku tuh doa sama Allah. Terus aku doa, ya Allah semoga kasih rezeki yang banyak karena anak banyak. Ternyata rezekinya ini Anak ya. Jadi Iya. ditambah banyak lagi gitu Iya, insya Allah ya. amin. Tapi ini aku terharu banget di waktu di captionnya waktu kehamilan anak ketiga ya gitu ya kan. Suami kan ya kekhawatiran lah suami istri karena Iya. sama dokter udah dilarang gitu. Jadi ketika dokter bilang udah hamil gitu, diam kan di mobil nih berdua. Begitu lihat-lihatan terus kamu langsung aku mau pertahanin anak ini. Iya bener. Dilema banget tuh berarti. Soalnya gini Kak, abis setelah aku ke dokter gastro itu, kita cepet-cepet langsung ke dokter jantung. Karena kan ini nggak main-main ya Kak, untuk hidup dan mati gitu kan ya. Jadinya kita ke dokter jantung, alhamdulillah di situ aku udah dibilang udah recovery Oh, oke. gitu. Jadi Alhamdulillah. 3 tahun udah recovery dan alhamdulillah mamah aku sama mamanya Yuda akhirnya kayak oke, teruskan. Bismillah. Oh, teruskan gitu. kehamilannya. Iya, Aku pikir kehamilannya. teruskan anak tambah 5. Oh, jangan. Jangan dong, Kak. Udah terima. Tapi kan yang lucu di anaknya tuh namanya nama-nama Jepang itu ya. Ternyata Iya. ada rahasia di balik nama-nama yang seperti nama-nama anak Jepang ini. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Indo. Kembali lagi bersama Marsha Natika. Tadi kan terakhir kita mau tanya nih arti nama anak-anaknya ya. Kita Iya. lihat nih anaknya 4. Nama-namanya ada Kato, ada Kaya. Iya. Kaya Katsuya. Wah, ya. Kato makanan ya. Yarsha ya. Terus apa lagi yang ketiga 4? Kiyoda Mahada Kyoda, Fajrin. ya, ya ini masih tebak-tebakan ya. Iya. Jadi ini ternyata adalah artinya Nama kakek-kakek dan nenek-neneknya. di-combine. Terus combine kalau si Kaya gabungan nama kakak aku, Kak Saskia, Kak Tasya sama kakaknya Yuda, Sally. Oh, oke. Karena Jadi cewek. terus yang ini juga dari kakek-kakek nih. Iya. Dari kakek-kakeknya. Iya, ya betul. Kan? Nggak, jadi kamu sama Yuda tuh gimana ngobrolnya nih pas nyari nama? Ini siapa? Namanya siapa nih? Gitu ya. Sebenarnya Yuda sih yang anagramin gitu kayak oke, nama papa kamu ini karena kan kita semuanya harus kakak. Kok kenapa? Itu dari kakak aku, dari Kak Tasya. Jadi nyuruh nama semuanya pokoknya semua adik-adik pokoknya namanya depannya harus Kak. Kalau nggak ada temennya digituin. Terus akhirnya kita mencarilah nama Kak. Karena kan gitu. ya berapa cucunya udah semua 15. Total iya udah 15. Udah Ada- kehabisan ide kalau nama-nama yang biasa Iya, ya. benar. Ngapain? Akhirnya di anagramin. Iya. Waktu itu pakai ini nggak? Maksudnya siapa sama siapa nih? Ayo kita adu emang ngambil kertas gitu atau Ini kalau ini idenya Yuda sih sama aku karena pas Kato kebetulan karena anak pertama cowok jadinya Kakek-kakek. nama kakek-kakeknya gitu. terus habis gitu nama anak kamu yang baru lahir ini dari nama? Nama nenek kakeknya mama papanya Yuda, mama papa aku. Ribet ya Kak ya? Jadi kalian punya ini ya pohon keluarga itu ada Iya namanya jelas. bener. Ya oke. Nanti kita ngobrol lagi berikut ini bintang tamu kita ini adalah bercerita tentang namanya mimpi ya. Ini juga nih kan hamil udah KB tapi kalau Allah bilang satu Iya. lagi jalan ya. Betul. Yang ini adalah Sherali. Dia ini adalah seorang penjual sosis ya, banyak lah gitu pekerjaannya. Dan emang cita-citanya sebelumnya adalah pengen jadi artis, pengen jadi model gitu. Tapi nggak pernah kebayang bahwa suatu hari impiannya terwujud, dia bisa menjadi salah satu pragawati di ajang Jakarta Fashion Week. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ali. Apa kabar Sherali? Silakan duduk, silakan duduk. Nah, ini Sherali ini kamu aslinya tinggalnya di Tegal ya kan, dan pertama kali ini kamu bisa ikut karena kamu ikut audisi kompetisi, dan itu kompetisinya pada saat itu diselenggarakannya di kota Surabaya. Ya, coba kita lihat seperti apa sih penampilan Sherali di ajang Jakarta Fashion Week berikut ini. Sherali,
Sri, benar nggak sih kamu emang dari dulu tuh cita-citanya pengen jadi model? Iya dari kecil, tapi kan banyak yang bilang kulitnya ireng gitu kan. Ya kulitnya ireng gitu, katanya kalau pakai bedak tuh kayak tempe bosok. Terus kamu ketika orang ngomong kayak gitu gimana rasanya? Ya namanya anak kecil mah percaya. Percaya. Jadi sampai lulus SMA tuh nggak pernah pakai bedak karena ngerasa kalau pakai bedak itu kayak tempe cocok. bosok gitu. Oh, iya. Terus kamu kan cita-cita jadi model. Sering Iya. nggak tuh di depan kaca gitu pose-pose gitu waktu kecil ya? Iya. Pernah. Sering. Terus siapa model yang kamu tuh kayak ngefans banget? Ada nggak? Petco. Oh, Petgo. Iya Kamu- kemarin malah ketemu. Oh, malah ketemu. Sedang kan Petgo kalau bosok kan gaya gitu Dia Kak. gini. Oh ya. Kayak gitu dia. Nah, ini apakah satu-satunya audisi yang pernah kamu ikutin atau sebelumnya pernah ikut audisi apa? Belum pernah. Belum Ini pernah. pertama kalinya. Pertama kalinya. Ya, kan kamu usianya ibaratnya kamu tuh udah punya anak gitu ya. Kan orang mikirnya wah ini kita meraih cita-cita biasanya kalau dari usia muda. Apa yang membuat kamu akhirnya berani nih ikut audisi ini? Ini tuh audisi yang menurut aku kesempatan aku terakhir karena maksudnya di usia segini ada kesempatan audisi gitu, kayaknya kalau dilewatin aku berarti nggak akan pernah coba nih gitu. Jadi nyobain aja Jadi nih. nyobain aja. Terus habis gitu kamu cerita nggak ke pasangan atau ke orang tua? Cerita ke suami pas lolos ke Surabaya. Oh, kalau udah lolos baru bilang sama suami. Iya, Oh, pas lolos ke Surabaya. Terus kan Surabaya kan jauh ya. Iya. Terus harus ongkos, hotel gitu ya bolak-balik. Iya. Terus pas karena emang nggak ada ongkos nih, terus suami tanya, "Lah ngapain sih ikutan kayak gitu? Emang dapatnya apa gitu kan?" Ya dapatnya apa ya? Dapatnya ini sampai di sini. Sampai di sini. Ini Sampai dapatnya kemana-mana. Jadi waktu ya mikir nggak ada, aduh biayanya waktu itu dari mana? Suami juga, biar apa sih gitu? Itu sempat berkecil hati gitu nggak? Nangis. Nangis. Iya nangis kan sehari gitu. Aku sebenarnya itu dikasih waktu kayak seminggu gitu buat ngasih konfirmasi datang apa enggak. Itu sampai hari terakhir. Akhirnya aku mikir kayak, alah ikutlah. Iya biarin aku jual aja tuh cincinku sama anakku buat ongkos. Biarin ya. Namanya juga Jadi kamu naik apa? kesempatan. Dari Tegal ke Surabaya naik Kereta. apa? Oh naik kereta gitu ya. Nah terus kan ini baru audisi nih, maksudnya belum pasti keterima gitu. Udah Iya, kepikiran benar. wah ini kalau nggak keterima hilang tuh ongkos. Iya, tapi aku mikirnya tuh, ini di hotel bintang 5 aku nggak pernah masuk, belum pernah. Masuk hotel bintang 5, wis alhamdulillah banget ya. Jadi pengalaman lah ya, pengalaman ya. Iya, ditambah pas di situ ketemu orang-orangnya kok hebat-hebat banget. Ini semuanya itu kayak perempuan-perempuan yang punya pekerjaan yang bagus-bagus. Aku gini, lah ini aku ngapain di sini ya? Nggak bisa ngobrol sama yang lain, nggak nyambung. Jadi kamu sama sendiri nih. Iya, Kamu kebanyakan diem sih, soalnya nggak nyambung. Soalnya nggak nyambung. Terus waktu audisi kamu disuruh ngapain, inget nggak? Disuruh catwalk sama interview. Iya. Apa yang pertanyaan yang kamu inget banget? Kenapa kamu ikut audisi ini katanya? Terus kamu jawab apa? Terus aku bilang, ya pengen aja soalnya cita-citaku jadi model, aku bilang. Terus akhirnya kamu lolos, padahal kan saingannya banyak tuh. Iya, aku ngelamun, aku nggak ngedengerin pas di pengumuman soalnya kayaknya nggak mungkin ya. Aku nggak dengerin, ngelamun aja. Terus seruroh. Terus aku, terus beneran seruroh apa enggak kan? Terus yang di depan bilang, kok ngelamun kamu lolos kayak gitu. Terus aku, ya beneran gitu, kayak terharu banget, nggak nyangka sih. Dan berangkat ke Jakarta. Iya. Ongkosnya gimana tuh kalau yang ke Jakarta? Ada dibayarin sama sponsor itu. Dibayarin tapi kan setelah acaranya kan, aku jual kalungku sih. Oh jual kalung. Ya tapi kan itu udah lolos. Oh ya udah lolos, Iya. udah pasti nih ya kan. Dan kamu kan memang konten kreator ya, konten kreator dan Iya. konten-kontenmu itu kalau di sosial media adalah mix and match. Ya awal-awalnya, tapi bajunya terbatas. Jadi aku kayak, masa bajunya itu lagi ya? Udahlah yang lain aja yang nggak usah baju-baju. Tapi awal-awal kontenmu tentang apa? Emang mix and match? Iya, pengennya kayak gitu, pengen kelihatan cantik, pengen so cantik gitu. Tapi kayaknya nggak bisa itu. Oh udah nonton banyak kok. Bajunya terbatas. Oh. Itu gara-gara yang lain viral, itu baru yang nonton banyak. Oh gitu, coba kita lihat seperti apa sih konten mix and match-nya. Banget sih Seruro. Kamu kan bisnisnya jualan sosis bakar. Ya. Terus kamu punya budget berapa biasanya kan? Kamu suka fashion ya? Ada nggak budget khusus nih tiap bulan beli baju atau gimana Oh gitu? enggak, itu baju lama. Baju lama semua? Iya. Jadi nggak pernah ada yang spesial nih buat konten beli gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Nah sekarang udah jalan nih di JFW. Iya. Kedepannya kamu mau bayanginnya gimana nih konten kamu? Kontennya, kayaknya kedepannya aku bakal main film deh sama Dian Sastro.
Iya bener. Kamu ngobrol nggak sama Dian Sastro? Ngobrol, katanya aku hebat. Ih kamu hebat, kamu keren, selamat ya gitu, semangat gitu katanya. Terus dia bahkan latihannya 2 bulan loh ya, 2 bulan kau pakai Iya. high heels. Ya tiap hari aku bolak-balik sehari sejam. Sehari sejam. Sebelumnya nggak pernah pakai high heels. Enggak. High heelsnya maksudnya emang udah punya tapi atau khusus beli gitu buat latihan? Dikasih sama project direktornya dikasih JFW. Gimana rasanya setiap hari sejam pakai high heels? Enak. Weh, Kan ada tujuannya ke JFW, jadi pakainya ya enak-enak aja. Iya, nanti kita ngobrol lagi ya, seru banget loh, optimis banget nih. Lihat, yang punya mimpi, kita nggak pernah tahu kapan itu tercapai. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi, no secret. Main film. Kembali bersama semua bintang tamu kita nih, Serali kan padahal nama aslinya adalah Seruro. Itu artinya apa? Serali itu dari apa? Share sama Ali suaminya. Ali suaminya. Jadi kamu sendiri yang cari itu ya? Iya, suamiku. Suaminya namanya Seruro Ali. kayak gitu kan. Terus kan kamu kontennya fashion mix and match. Kan sementara kamu jualan sosis juga. Oh, nggak ada konten kamu jualan sosis? Malu. Malu. Yo, Kan jualan sosis tapi pakai bajuku gini kan. Wah, gitu. enggak kalau aku mau jualan sosis ya enggak pakai gitu. Tapi katanya anak kamu begitu kamu JFW dia seneng banget. Senang banget. Pengen jadi model dia. Malah minta jualan sosis biar bisa jadi model. Oh gitu, dalam pikirannya ya kalau mau jadi model jualan sosis gitu Iya. ya. Jadi dia nusukin sendiri tuh. Dia tusuk-tusukin, dia bisa pisahin tuh sosis yang kecil sama yang gede, yang ini. Oh ya ampun, keren banget, anaknya umur 5 tahun ya. Coba kita baca Q&A buat dari penonton buat ya, Serali ini. Biasanya orang yang viral kan cepet nih redupnya. Gimana cara kamu supaya mempertahankan keviralan ini supaya bisa membuka peluang cuan? Iya, aku nggak tahu lagi. Kasih tip kok Karos. Oh dikasih tips loh. Iya. Ini konten kreator Iya. dikasih tips silakan, Kasih tips, Marsha. Pak. Kasih tipsnya mungkin gini kan, Sherali lagi viral nih, harus sering-sering bikin konten gitu, jadi supaya mempertahankan orang-orang melihat kayak oh ini Sherali yang lagi Viral. Jadi muncul terus tuh. muncul terus, terus kamu harus bikin inovasi yang beda lagi gitu, kayak kamu misalnya jualan ya kan, terus sambil di video gitu. Kalau live aja. Iya, live Kalau aja. aku mah tiap hari kalau bisa. Sehari ya betul. 2 kali. Setengah jam aja nggak usah lama-lama. Entah kamu lagi bikin sosis. Kadang-kadang kan orang juga seneng tuh. Oh dia berawal dari bikin sosis ini jadi Iya, viral. Jadi kan orang jadi semangat juga yang lainnya gitu. Gitu udah kebayang nih. Terima kasih. Terima kasih. Kan dia cita-citanya kata aku mau main film ya kan sama Dian Sama Sastro. Dian Sastro. Bisa, amin. Gadis kresek. Gadis kresek bukan kretek. Serali, tapi kamu kekuatan mimpi yang lain juga ada tuh, katanya kamu udah wah aku nampil di TV nih, bentar lagi pasti diundang acara-acara gitu ya. Iya, kemarin aku 2 hari yang lalu Kak, aku bikin konten gini. Guys, kontenku udah masuk TV, kayaknya aku bakal dipanggil TV deh. Besok aku dipanggil sama Brownies pagi-pagi ambiar sama Rumpi, pasti aku dipanggil deh. 2 hari beneran dipanggil. 2 hari beneran dipanggil. Oh dari pagi-pagi ambiar udah ya. Rumpi, Brownies sudah? Belum. Nanti ada lagi nanti di acara-acara. Yuk Brownies, yuk. Yuk Brownies. Ya. Tapi belum ada endorse baju, belum ada yang masuk ya. Belum nih. Mudah-mudahan habis ini ya, pintunya terbuka nih Amin. untuk endorse ya. Di kontennya fashion juga soalnya. Yang berikut coba kita lihat pertanyaan buat siapa? Kak Marsha, bagaimana caranya biar nggak hitung-hitungan soal penghasilan kalau kerja bareng suami? Apalagi waktu nikah nggak bikin perjanjian pranikah, itu gimana? Transparansi ya. Iya, aku transparan aja sih sama suami. Kayaknya karena kita udah menikah pastinya bareng-bareng gitu ya. Milik bersama ya, nggak ada milik hitung-hitungan bersama. ini punya Iya, aku, ini bener, punya Kak aku, Ros, nggak ada. gitu. Jadi usahanya bareng. Iya, betul. Oke, yang apa kamu Seruro? Kamu jualan sosis, suamimu? Iya, gimana tuh? Jualan apa? Kalau suamimu jualan apa? Serabutan aja sih. Oh, suamimu serabutan. Jadi dua-duanya kerja ya? Iya. Terus kalau dua-duanya kerja, anakmu sama siapa? Ikut jualan. Oh ya ampun, dia ikut jualan di sekolah gitu jualannya. Iya. Oh keren sekali kan, keren. Yang berikut pertanyaannya buat Kak Cika. Sekarang banyak tontonan berbahaya yang bisa berpengaruh kepada psikologis anak. Nah gimana cara kamu melindungi anak supaya tidak terpengaruh oleh tontonan-tontonan itu? Nah ini banyak banget nih. Aku bakalan pantau banget dia nontonnya apa. Games aku tuh nggak kasih malahan. Mungkin umurnya masih 5 tahun sama
Jadi belum bisa memilih-milih kan. Jadi aku kalau games belum dulu. Tapi kalau nonton tuh dipantau sama aku, suami, sama susternya juga. Kita bertiga tuh pantau. Dia sering ngobrol. Kalau kamu? Iya sama juga sih sama kayak Cika. Kalau games malah lebih nggak teratur ya. Iya. Gitu. Kita nggak tahu juga. Apa tuh mainannya? Iya mainannya. Kalau aku lebih baik nonton TV karena kita bisa lihat dan Bareng-bareng. bisa nonton. Oh, jadi nggak dibiarin dia Iya, gini benar, nonton. Kak. Kalau anak kamu? Anak aku sehari sejam. Sejam boleh tuh Iya, nonton. tapi dibagi 2. Oh, jadi 30 menit, 30 menit. Oh, Wih, Kak, disiplin ya. Keren, keren loh. Keren Intan. Iya, Intan. Kita nanti main ke sini lagi ya. Iya. Jadi abis ini kamu ada apa? Job apa lagi nih ya? Kayaknya tawaran film deh. Amin, amin, amin. Amin. Iya. Kamu pengen banget main film, bisa acting. Iya. Bisa acting. Coba yuk. Coba yuk. Coba yuk. Acting antagonis ya, kamu marah sama aku karena aku ya pokoknya kamu marah aja sama aku gitu. Karena aku ngutang nggak bayar-bayar, coba. Heh, kok kamu ngutang gak bayar-bayar? Bayar oh. Udah lama banget kamu gak bayar-bayar. Pelit banget sih ngutang. 3 bulan. Habis ini langsung dapat nih. Langsung dapetin tawaran, amin. Serali terima kasih sudah hadir, terima kasih Marsha, terima kasih Cika sudah hadir, Masya Allah ya. Sebenarnya gitulah ya, anak-anak tuh melihat apa yang dilakukan orang tuanya gitu ya. Jadi sebelum anak-anak itu lihat jauh-jauh dari tayangan-tayangan, kenapa nggak dari rumah aja kita memberikan contoh yang baik, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi. Nasib.